Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifah dengan NIM A2212130. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan biologi dari kelas A. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan, yaitu menjelaskan tentang materi mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama, orientasi umum. Yang kedua, analisis pemetaan pendidikan nasional sebagai sistem. Dan yang ketiga, analisis pemetaan sekolah sebagai sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari dua pengertian tersebut, kita bisa memahami mengapa pendidikan dikatakan sebagai suatu sistem, karena pendidikan itu terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen pendidikan tersebut yaitu guru, siswa, materi pembelajaran, dan juga lingkungan. Kemudian, tidak semua hal tersebut saling berkaitan dan saling menyokong untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan pendidikan. Dari hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem, yaitu pendidikan terdiri dari komponen-komponen pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan terpadu dan dapat mencapai tujuan. Yang kedua, analisis pemetaan pendidikan nasional sebagai suatu sistem. Yang pertama, seperti yang dapat kita lihat, ada batasan. Di dalam analisis terdapat batasan yang dapat kita tinjau dari segi fungsinya. Ditinjau dari fungsinya, pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintahan dalam rangka mewujudkan hak dan menentukan nasibnya sendiri. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan right of self-determination dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, dari poin tersebut kita dapat memahami bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai sistem itu terlepas dari fungsinya untuk mencerdaskan bangsanya. Pendidikan nasional juga memiliki fungsi atau peranan dalam melaksanakan hak asasi manusia, yaitu dalam menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang kedua, ditinjau dari strukturnya. Ditinjau dari struktur pendidikan nasional sebagai sistem adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan dari satuan-satuan pendidikan yang direncanakan, dilaksanakan, dan juga dikendalikan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan nasional. Satuan-satuan pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kemudian pendidikan nasional dalam model input-output. Pendidikan nasional dalam model input-output meliputi 3 bagian. Yang pertama, input atau dapat disebut juga dengan masukan. Yang kedua, transformasi atau dapat disebut dengan proses. Dan yang terakhir adalah output atau hasil atau keluaran. Nah, input atau masukan ini adalah segala hal yang diperlukan oleh suatu sistem sekolah untuk menjalankan suatu proses agar tercapainya keluaran atau output yang diharapkan. Sedangkan transformasi atau proses adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang ditujukan agar tercapainya keluaran atau output yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Lalu, jika tahap input dan transformasi sudah dilalui, maka tahap yang selanjutnya adalah output ataupun keluaran atau dapat disebut juga dengan hasil. Dalam tahap output ini, sekolah menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara sikap. Jadi, target dari proses ini adalah agar terciptanya kelulusan sekolah. Nah, yang pertama ada informasi.
Informasi ini tergolong lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama informasi produk dan yang kedua informasi operasional. Jika informasi produk ini berarti objeknya adalah peserta didik. Jadi, informasi produk ini adalah informasi yang memuat mengenai hal-hal tentang peserta didik. Lalu yang kedua ada informasi operasional. Nah, informasi operasional ini adalah informasi mengenai penduduk, tenaga kependidikan, ilmu pengetahuan seni, teknologi, cita-cita, dan barang-barang yang digunakan dalam pendidikan serta penghasilan nasional dan penghasilan per kapita. Kemudian komponen yang kedua dari input atau masukan ini adalah energi atau dapat juga disebut dengan tenaga. Masukan yang dalam bentuk tenaga ini mencakup seperti yang pertama, ada penduduk yang sedang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang kedua, ada tenaga kependidikan yang bekerja dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian komponen yang ketiga dari input atau masukan ini adalah bahan-bahan. Yang dimaksud dengan bahan-bahan ini adalah segala sumber-sumber buku manusia yang masuk dalam sistem pendidikan nasional. Bahan-bahan ini diantaranya yang pertama, barang-barang produksi yang digunakan dalam melaksanakan transformasi pendidikan. Untuk contohnya seperti halnya buku pelajaran, alat pendidikan contohnya seperti kit praktik ataupun peraga. Lalu ada bangunan dan sebagainya yang termasuk sarana prasarana. Kemudian yang kedua, penghasilan nasional yang bersumber dari APBN dan APBD pendidikan, serta penghasilan per kapita yang disediakan untuk membiayai pendidikan seperti halnya SPP, uang BP3, dan sebagainya. Kemudian transformasi dan output. Proses transformasi ini merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk itu segala kegiatan yang terjadi di dalam sekolah untuk mengubah suatu masukan agar menghasilkan suatu keluaran yang diharapkan. Proses transformasi ini meliputi proses kegiatan mengajar dan belajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Adapun komponen yang digunakan untuk melaksanakan transformasi diantaranya adanya tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Selanjutnya, bentuk transformasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada transformasi administratif atau manajerial pendidikan, yaitu suatu proses kegiatan pengelolaan pendidikan secara nasional oleh negara dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, adanya transformasi dan bentuk operasional atau teknis pendidik, yaitu suatu proses kegiatan pengelolaan pendidikan oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan di luar sekolah. Sekolah sebagai suatu sistem tentunya mengharapkan output yang baik dan bermutu. Output sekolah tentunya berfokus pada siswa, baik itu pada nilai akhir siswa maupun kelulusan siswa. Output atau hasil ini dikatakan bermutu jika seluruh siswa dapat lulus dengan nilai memuaskan dan seluruh siswa mampu menyerap ilmu-ilmu yang dipelajarinya selama masa pendidikan. Adapun hasil atau output dari pendidikan ini diantaranya yang pertama menghasilkan orang-orang yang terdidik dalam kemampuan-kemampuan baik itu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, orang-orang yang dapat menjadi seorang individu yang terus belajar dan mengembangkan kemampuannya, atau seorang anggota keluarga yang berbahagia, seorang pekerja atau profesional yang berhasil, seorang warga negara yang baik atau ormus yang baik, atau hanya sekedar menjadi hamba Tuhan yang baik. Kemudian yang terakhir, analisis dan pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem.
Di dalam pemetaan sekolah sebagai sebuah sistem terdapat 3 komponen yang dimana komponen ini saling berkaitan. Yang pertama masukan atau input, yang kedua proses, dan yang ketiga keluaran atau output. Untuk komponen yang pertama yaitu masukan atau input. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang diperlukan sistem sekolah untuk menjalankan proses. Di dalam masukan atau input terdapat 3 poin. Yang pertama, masukan utama, yaitu siswa berpotensi untuk dididik. Yang kedua, masukan instrumental, yaitu guru sebagai tenaga pendidik untuk menjadikan seorang siswa sebagai manusia seutuhnya. Dan yang ketiga, masukan lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Masukan atau input dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu diantaranya pertama ada masukan sumber daya, yaitu kepala sekolah, guru, termasuk BP, karyawan, dan siswa. Yang kedua, masukan manajemen. Masukan manajemen atau kepemimpinan merupakan masukan yang berpotensi dalam pembentukan sekolah yang efektif. Untuk komponen yang kedua yaitu proses. Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala kegiatan yang terjadi di dalam sekolah untuk mengubah masukan atau input agar menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan. Proses mencakup 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar, yang kedua, kegiatan pengelolaan sekolah, dan yang ketiga, kegiatan administrasi sekolah. Untuk komponen yang terakhir yaitu keluaran atau output. Output sekolah berfokus pada siswa, diantaranya yaitu kelulusan siswa, yang berarti sekolah menghasilkan kelulusan yang mampu berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi kehidupan baik secara nasional maupun sosial, individu dan kelompok. Output bisa dikatakan bermutu jika seluruh siswa dapat lulus dengan nilai yang memuaskan, serta siswa mampu menyerap ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.